Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu shorof bab sulasi mazid wazan tafa'ala. Namun akan saya sampaikan ringkasan pelajaran sebelumnya terlebih dahulu, biar kamu paham alur atau urutan pelajaran inti ilmu shorof. Kalimat dalam ilmu shorof itu dibagi menjadi dua. Ada kalimat yang mutasorif dan kalimat jamid. Kalimat mutasorif adalah kalimat yang bisa berubah-ubah bentuknya atau sigotnya. Kalimat jamid adalah kalimat yang tidak bisa berubah. Objek daripada ilmu shorof itu adalah kalimat yang mutasorif. Kalimat jamid tidak dibahas di dalam ilmu shorof. Kemudian kalimat mutasorif ini dibagi menjadi dua, ada yang sulasi, ada yang rubai. Sulasi itu kalimat yang huruf aslinya tiga. Tiga itu terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kalimat rubai adalah kalimat yang huruf aslinya empat, yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il pertama, lam fi'il kedua. Kemudian sulasi ini dibagi menjadi dua, ada sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Sulasi mujarrad adalah kalimat yang huruf aslinya tiga dan kosong dari tambahan, tidak ada tambahannya. Kalau sulasi mazid adalah kalimat yang huruf aslinya tiga, yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, dan masih ada tambahannya. Sulasi mujarrad ini tasrifnya ada 6 bab, yaitu fa'ala, yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ini sudah kita pelajari, tinggal kamu ngapalke. Kemudian sulasi mazid. Sulasi mazid ini wazannya yang mazid pertama fa'ala, ada tambahannya tasdid. Fa'ala ini ada tambahannya tasdid di ain fi'il ini. Kemudian fa'ala, setelah fa fi'il ada tambahannya alif. Kemudian af'ala, ada tambahannya hamzah qotok sebelum fa fi'il. Sekarang ini akan mempelajari wazan tafa'ala. Coba kita baca dulu tasrif fa'ala. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Kalau fa'ala wazannya fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Af'ala, af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il la tuf'il, muf'alun, muf'alun. Sekarang kita sampai pada bab sulasi mazid bab 4. Sulasi mazid bab 4 ini wazannya adalah tafa'ala. Cara membuat sulasi mazid bab 4 ini adalah dengan menambah ta sebelum fa fi'il. Ya, ini fa fi'ilnya sebelum fa fi'il ditambah ta. Dan menambah alif setelah fa fi'il. Jadi sebelum fa fi'il ditambah ta, setelah fa fi'il ditambahi alif, maka menjadi tafa'ala. Nah, sulasi mujarrad itu wazannya kan fi'il madinya kan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau dijadikan sulasi mazid bab 4 ini menjadi tafa'ala. Tidak ada tafa'ila misalnya alima, tidak tafa'ila, tidak, tapi tafa'ala. Hasuna, tidak tafa'ula, tapi tafa'ala tetap. Jadi wazan daripada
sulasi mazid bab 4 ini tafa'ala. Apakah sulasi mujarrodnya ikut wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula semuanya? Kalau dijadikan mazid bab 4 ikut wazan tafa'ala. Fi'il sulasi mujarrad yang diikutkan tafa'ala mempunyai faedah antara lain, satu, lil musyarakah bainasnain fa'aksara. Artinya menunjukkan makna persekutuan antara dua orang atau lebih. Kalau fa'ala itu juga ada musyarakah tapi hanya dua orang. Tapi kalau lebih daripada dua orang maka menggunakan wazan tafa'ala. Gampangannya, maksudnya daripada musyarakah itu menyimpan arti saling. Seperti tasolahal qaumu, soluha damai, tasolaha artinya menjadi saling berdamai. Sopo al qaumu, kaum itu sekelompok orang, kaum itu saling berdamai. Kalau baghizo benci, kalau tabaghodo menjadi saling benci. Yang kedua, li'idhari ma laisa fil waqi', menunjukkan, menampakkan sesuatu yang tidak menjadi kenyataan. Li'idhari ma, untuk menunjukkan sesuatu laisa fil waqi' yang tidak terjadi. Mudahnya menunjukkan makna pura-pura, etok-etok Jawa niku. Seperti tamarodho, etok-etok loro sopo zaitun, ya pura-pura sakit. Maridho sakit, kalau tamarodho artinya menjadi pura-pura sakit. Jahila bodoh, tajahala menjadi pura-pura bodoh. Yang ketiga, faedahnya itu adalah lil mutawa'ah, untuk mengikutkan kalimat sebelumnya. Gampangannya itu menyimpan arti menjadi. Misalnya, ba'atu, saya menjauhi, dia, saya menjauhi dia. Fataba ada, maka dia menjadi jauh. Jadi gampangannya, ba'uda itu artinya jauh. Kalau taba ada artinya menjadi jauh. Itulah faedah wazan tafa'ala. Sebetulnya faedahnya itu lebih daripada ini. Karena ini yang sering berlaku. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kalimat itu faedahnya apa? Bagaimana cara mengetahui kalau suatu kalimat itu faedahnya musyarakah, kalau suatu kalimat itu faedahnya li'idhari ma laisa fil waqi' atau lil mutawa'ah. Cara untuk mengetahui faedah suatu kalimat ialah dengan menyesuaikan arti kalimat itu sendiri. Jadi gampangannya untuk mengetahui ya kita kira-kira sendiri yang paling cocok di antara tiga itu yang mana. Sambungannya seperti ini, berarti ini artinya ini. Biasanya kalau semuanya tidak cocok itu artinya kembali kepada sulasi mujarrodnya. Bagaimana tasrif wazan tafa'ala ini? Nah ini contohnya. Contoh tasrif bina soheh fi'il sulasi mazid wazan tafa'ala. Kalau kamu mau mentasrif kalimat yang ikut wazan tafa'ala, ikutkan saja pada wazan ini. Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Misalnya taba ada, harokatnya sama ya, cuman beda hurufnya saja. Tafa'ala, taba ada, ya tafa'alu, ya taba'adu, taba'udan, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutaba'idun, mutafa'alun, mutaba'adun, tafa'al, taba'at, la tatafa'al, la tataba'at, mutafa'alun, mutafa'alun, mutaba'adun, mutaba'adun. Tamarodho misalnya ini. Tamarodho, ya tamarodu, tamarudon, mutamaridun, mutamarodun, tamarot, telata tamarot, mutamarodun, mutamarodun.
Jadi kalau kamu nasrib itu usahakan kamu juga tahu segotnya, tahu wazannya, tahu artinya. Taba ada, ini artinya kita buat musyarakah, berarti saling menjauh. Taba ada segotnya fi'il madhi, wazannya tafa'ala, artinya saling menjauh. Ya taba adu segotnya fi'il mudhari', wazannya yatafa'alu artinya sedang menjauh. Tabaudan segotnya masdar ghairu mim, wazannya tafa'ulan artinya saling menjauh. Mutabaidun segotnya isim fa'il, wazannya mutafa'ilun artinya orang yang saling menjauh. Mutabaadun segotnya isim maf'ul, wazannya mutafa'alun artinya orang yang saling dijauhi. Tabaat segotnya fi'il amar, wazannya tafa'al artinya saling menjauhlah. La tatabaat segotnya fi'il nahi, wazannya la tatafa'al artinya jangan saling menjauh. Mutabaatun segotnya isim jangan makan, wazannya mutafa'alun akhirnya tempat atau saat saling menjauh. Nah sekarang ini kamu tasrif. Tamarodho, tajahala, tasolaha. Taba'ada saling menjauh. Tamarodho pura-pura sakit. Tajahala pura-pura bodoh. Etok-etok gendeng, etok-etok bodoh. Tasolaha saling berdamai. Sekarang tasriflah kalimat di bawah ini dengan tasrif istilahi mengikuti wazan tafa'ala. Ya ini misalnya adalah lafal doroba, kita tasrif mengikuti wazan tafa'ala. Nah ini kita ikutkan wazan tafa'ala menjadi tadzoroba. Nah terus saya contoh tadzoroba, ya tadzorobu, tadzoruban, mutadzoribun, mutadzorobun, tadzorob, la tatadzorob, mutadzorobun, mutadzorobun. Waroda menjadi apa? Arodho menjadi apa? Sowama menjadi apa? Nawama menjadi bagaimana? Ini supaya kamu ikutkan pada wazan tafa'ala. Setelah ketemu wazannya tafa'ala silahkan ditasrif. Sekarang tamrin. Kalimat-kalimat di bawah ini tidak saya beri harokat. Silahkan kamu beri harokat. Usahakan kalau kamu memberi harokat itu kamu tahu segotnya ya. Saya beri contoh lah. Muhafazotun, muhafazotun atau muhafazotan. Ini saya beri contoh harokat. Muhafazotan. Terus segotnya apa? Segotnya masdar ghairu mim. Mengapa saya katakan masdar ghairu mim? Karena ini sama dengan mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mufa'alatan masdar ghairu mim. Berarti muhafadzatan masdar ghairu mim. Terus masdar ghairu mimnya apa? Masdar ghairu mimnya ya muhafadzatan ini. Terus fi'ilnya amar apa? Fi'ilnya amar fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'al mufa'ilun mufa'alun, fa'il berarti hafid. Isim maf'ulnya mufa'alun. Fi'il madinya ya tadi hafadho. Fi'il nahinya la tuhafid. Isim fa'ilnya mufa'ilun. Fi'il mudhari'nya yuhafidu. Ya. Seperti itu contohnya. Nah, sekarang ini ada kalimat, silahkan kamu harokati, setelahnya kamu harokati, kamu tebak, coba segotnya apa, masdar ghairu-nya apa, fi'il amarnya, isim dan seterusnya itu apa. Seperti kemarin. Sekarang cara membuat mabni majul fi'il madhi yang ikut wazan tafa'ala. Bagaimana kalimat yang ikut wazan tafa'ala itu dimabni majulkan? Yang pertama di dhammah huruf awalnya. Berarti kalau tafa'ala menjadi tu, ya kan? Di dhammah hurufnya. Tafa'ala ini berarti menjadi tu. Terus di dhammah huruf keduanya. Berarti huruf keduanya kan fa ini. Berarti fa-nya itu juga dibaca
dhammah, tufu. Huruf alif setelah fa fi'il diganti wawu. Lah ini alifnya ini diganti wawu karena apa? Jatuh setelahnya dhammah. Mosok dhammah bari fathah, bari alif. Menjadi tufu di kasroh huruf sebelum akhir, sebelum akhir apa? Ain. Ainnya. Maka ini harus dibaca kasroh. Tufu ila. Jadi ini tadzoroba menjadi tuzu riba. Takotala tuku tila. Taba ada tubu ida. Itu fi'il madhi. Kemudian cara membuat mabni majul, fi'il mudhari' yang ikut wazan tafa'ala. Nah, ini tidak ada perubahan seperti kaidah sebelumnya, yaitu di dhammah huruf awalnya. Ya tafa'alu menjadi yu. Di fathah huruf sebelum akhir. Sebelum akhir apa? Sebelum akhir ain. Ainnya dibaca fathah. Berarti menjadi yutafa'alu, yutadzarabu. Nah ini tasolaha menjadi apa? Sekarang jadikanlah mabni majhul kalimat di bawah ini. Kemudian ditasrif dengan tasrif lughawi. Nah, masih ingat mabni majhulnya caranya tadi di dhammah huruf yang pertama. Terus di dhammah lagi huruf yang kedua. Terus alif yang jatuh setelah yang fa fi'ilnya itu diganti dengan wawu. Nah ini contohnya. Tafa'ala menjadi tufu'ila. Tadzahara menjadi apa? Tafasola menjadi tufusila. Sekali lagi saya ulangi. Cara membuat mabni majhul fi'il madhi yang ikut wazan tafa'ala. Di dhammah huruf awalnya ini tafa'ala batu. Di dhammah huruf kedua berarti fa-nya ini di dhammah. Huruf alif setelah fa fi'il diganti wawu. Ini alifnya diganti wawu berarti menjadi tufu. Di kasroh huruf sebelum akhir ini kan ain berarti menjadi tufu ila. Tafasola menjadi tufu sila. Sekarang tadzahara mabni maklum. Mabnijulnya bagaimana? Mabni maklum tadzahara ta'aqara. Nah ini mabni majhulnya seperti apa? Mabni maklum tasolaha takholafa. Ini mabni majhulnya apa? Silahkan ditulis di kolom yang kosong ini. Kemudian fi'il mudhari'. Ini ada fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' cara membuatnya di dhammah huruf awalnya. Berarti yatasolahu menjadi yutasolahu. Ini kan di dhammah awalnya yu. Terus di fathah huruf sebelum akhir sebelum huruf ini lam. Berarti menjadi yutasolahu. Ini mabni maklum, kalau dimajhulkan seperti apa? Tulis di sini tajahala ya tajahalu. Ini mabni majhulnya apa? Tajahala fil madhi ya tajahalu fil mudhari'. Ini mabni majhulnya seperti apa? Begitu seterusnya. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.